Bekerja di desa lain yang jaraknya puluhan kilometer dari rumah mengharuskan aku untuk menginap. Sebagai kuli bangunan, tidur dengan beralaskan kardus itu sudah biasa. Sabtu sore kami gajian, berniat untuk pulang karena besok libur. Setelah mempersiapkan kendaraan, aku dan teman-teman segera berangkat dengan mengendarai motor. Ada 3 orang, aku sendirian, sementara temanku berboncengan dengan adiknya. Hari mulai gelap, perjalanan baru sekitar 15 km. Di sisi kanan kiri jalan terdapat banyak pepohonan besar. Aku merinding saat melihat pohon beringin tua yang terkenal angker itu. Laju kendaraan tiba-tiba pelan, padahal aku menancapkan gas. Tiba-tiba motor berhenti tepat di dekat pohon beringin itu. Hawa dingin menyeruak menusuk tulang. Perasaan takut dan was-was mulai menghampiri. Ardi dan Tio mana ya? Kok nggak muncul-muncul perasaan? Tadi di belakang aku dah. Aku bergumam, heran karena temanku belum juga kelihatan, padahal tadi jarak kami berdekatan. Mencoba mengotak-atik motor agar hidup kembali. Jalanan yang gelap, pohonan beringin tinggi dan besar, membuatku semakin merasa takut. Bermodal senter ponsel, aku mengecek mesin dan yang lainnya semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi kenapa tiba-tiba mati? Bahwa aku terdengar bisikan lembut di telinga disertai embusan angin kencang. Sontak bulu kuduku berdiri, menoleh ke belakang tetapi nggak ada siapa-siapa. Teringat cerita orang tentang penunggu pohon beringin itu, membuat tubuhku gemetar dan berkeringat dingin. Terdengar seperti suara dahan patah berasal dari pohon beringin itu. Aku pun berdongak terkejut saat melihat sosok bergaun putih sedang bergelayutan di pohon besar. Aku terpaku, kaki terasa sulit untuk bergerak. Sosok itu melesat ke arahku. Kulitnya hitam, matanya merah, dan mulut yang sobek sampai ke telinga. Sungguh sangat menyeramkan. Tubuhku semakin gemetar ketika sosok itu berada tepat di hadapanku. Mencoba berdoa, tetapi terasa sulit. Mulut seakan terkunci. Bawa aku. Lirihnya sosok itu seraya memegang pundakku. Bau amis menyeruak. Pundak terasa sakit, kuku-kukunya seperti menembus daging. Aku berteriak dalam hati, minta tolong kepada Allah, tak ada kendaraan yang lewat. Ardi dan Tio pun nggak tahu kemana. Tiba-tiba mesin motor pun kembali berbunyi. Sosok tadi pun menghilang, bergegas melajukan motor, meninggalkan tempat menyeramkan itu. Seluruh tubuh terasa lemas, tetapi aku harus fokus berkendara, nggak ingin berhenti lagi sebelum sampai di rumah. Singkat cerita, punggung terasa sangat berat, seperti sedang memikul sesuatu. Motor dan tubuh pun ambruk tepat di depan rumah. Istriku, Minah, berhambur keluar, menghampiriku dengan raut wajah cemas. Ya Allah, kamu kenapa mas? Tanyanya. Punggungku sakit dik. Dia memapahku menuju rumah. Para tetangga mulai berdatangan. Astagfirullah, pekik Pak Yono tetangganya. Eko, baru sampai. Kamu kenapa kok? Maaf tadi aku nyalip dan ninggalin kamu. Seru Ardi yang baru datang, dia tampak terkejut. Nyalip? Bukannya sebelum motorku mogok kamu ada di belakangku? Kepala rasanya mau pecah. Motormu mogok di mana? Aku salib kamu sebelum pohon beringin itu, ujar Ardi. Aku semakin keheranan karena tadi nggak ada satupun kendaraan yang mendahuluiku. Di pohon itu, aku bertemu sosok menyeramkan di sana. Semua orang bergeming saat mendengar ucapanku, termasuk Mina yang sedari tadi memijat pundakku. Mereka saling menatap satu sama lain. Punggungmu sakit? Tanya Ardi lemas. Aku hanya mengangguk. Min, sebaiknya kamu panggil Ustadz Yasin biar kita yang jaga Eko, ucap Pak Yono. Mina pun bergegas ke rumah Pak Ustadz. Aku menceritakan semua yang terjadi tadi. Mereka tampak bergidik ngeri mendengarnya. Punggungku semakin terasa sakit dan pegal. Sebaiknya kamu sholat dan mengaji dulu sebelum Ustadz Yasin datang. Semoga dia bisa pergi, ucap Pak Yono. Semoga dia pergi? Maksudnya Bapak? Tanyaku heran. Dia mengikutimu, makanya punggungmu terasa sakit. Mendengar ucapannya, aku bergegas ke sumur untuk berwudu. Namun kepala terasa sakit. Pandangan pun mulai kabur. Aku pun jatuh tersungkur di belakang rumah. Tubuhku terasa sangat lemas, nggak kuat untuk berdiri. Pak Yono, Ardi, dan yang lainnya menghampiriku.
lalu menggotongku menuju kamar. Menit kemudian, Ustadz Yasin dan Mina datang. Astagfirullahaladzim, sekarang kita ngaji sama-sama untuk mengusir makhluk itu, ucap Ustadz Yasin. Saat mereka mengaji, tubuhku terasa panas dan sakit. Gendang telingaku seakan mau pecah. Rasanya tak tahan lagi, aku menggeliat sambil berteriak kencang. Samar-samar terlihat sosok menyeramkan itu melayang di atasku. Seiring dengan teriakan makhluk itu, pandanganku mendadak gelap. Singkat cerita, perlahan aku membuka mata. Tampak Mina duduk di sampingku dengan tersenyum lebar. Orang-orang mengucapkan hamdalah serentak. Mina membantu untuk duduk lalu memberiku minum. Punggung sudah nggak sakit lagi, bahkan tubuh terasa ringan dan segar. Alhamdulillah, kami berhasil mengusir makhluk itu. Untung kamu kuat kok. Lain kali kalau hendak berpergian, sebaiknya baca doa dulu. Usahakan di sepanjang perjalanan selalu berzikir. Alhamdulillah, kami berhasil mengusir makhluk itu. Untung kamu kuat kok. Lain kali kalau hendak bepergian, sebaiknya baca doa dulu. Usahakan di sepanjang perjalanan selalu berzikir. Apalagi kalau melewati tempat angker. Semoga kita selalu dilindungi dari gangguan makhluk hidup, tutur Ustaz.